Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini di pelajaran PAI dan Budi Pekerti, kita akan masuk ke pelajaran ke-6, ya, yaitu tentang giat belajar menuntut ilmu. Miss mau tanya nih, di sini siapa yang senang belajar? Iya, kita semua harus senang belajar ya, teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita tidak belajar, kita tidak senang belajar, maka kita tidak akan bisa, kita tidak akan tahu sesuatu, kita tidak akan tahu caranya mandi, kita tidak akan tahu caranya menulis, membaca, dan lain-lain. Jadi kita harus senang dengan belajar, karena belajar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, selanjutnya Miss akan menceritakan kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Teman-teman, tahu nggak Nabi Idris itu siapa? Ya, Nabi Idris adalah utusan Allah. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris tinggal di Munaf, Mesir. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Idris berupa kepandaian. Nabi Idris itu pandai dalam ilmu hitung, perbintangan, dan juga menjahit pakaian. Nah, teman-teman, Nabi Idris itu diangkat menjadi nabi pada usia 82 tahun. Nabi Idris ini adalah nabi kedua setelah Nabi Adam. Teman-teman, Nabi Idris itu Allah berikan gelar atau nama panggilan, yaitu As'adul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Nah, kenapa ya? Karena Nabi Idris itu gagah dan berani. Nabi Idris mengajak kaumnya menyembah Allah dan juga mengajak kaumnya berbuat kebaikan dan tekun belajar. Oke, teman-teman yang solih dan solihah, selanjutnya Miss ingin bertanya, kira-kira sikap apa ya yang bisa diteladani dari kisah Nabi Idris alaihi salam? Ya, jadi sikap yang harus diteladani dari kisah Nabi Idris ini yaitu rajin belajar sejak kecil dan ingin pandai. Miss, kalau kita ingin pandai, kita harus apa? Caranya gimana? Nah, jadi ada sikap Nabi Idris yang bisa dilakukan sehari-hari. Apa saja? Yang pertama, rajin belajar. Yang kedua, memperhatikan guru. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaan rumah. Yang keempat, bila tidak bisa, maka harus berani bertanya kepada siapa? Kepada guru atau kepada keluarga, yaitu ayah, bunda, atau kakak, gitu ya. Hey teman-teman yang solih dan solihah, mari kita lanjutkan pembahasan, yaitu kewajiban belajar. Coba Miss tanya ya, belajar itu wajib tidak? Wajib ya, karena belajar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Kalau tidak belajar, maka tidak bisa apa-apa. Oke, coba Miss mau tanya,
Apa yang harus kita lakukan sebelum dan sesudah belajar? Berdoa, betul. Supaya apa ya kita berdoa? Iya, supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman tahu nggak gimana bunyinya doa sebelum dan sesudah belajar? Pasti tahu dong. Nih, kita lihat ya dan kita baca. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku pemahaman. Selanjutnya, doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, tapi biasanya kita ditambah lagi ya dengan membaca surat Al-Asr. Oke, teman-teman yang solih dan solihah, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, tadi belajar itu bisa apa ya? Bisa menambahkan ilmu pengetahuan. Belajar itu artinya menuntut ilmu dari orang berilmu. Siapa orang yang berilmu? Bisa guru, bisa juga ayah, bunda, dan masih banyak lagi ya. Nah, teman-teman, belajar juga termasuk ibadah loh. Karena tadi apa? Diawali dengan berdoa. Dan jangan lupa diakhiri juga dengan doa. Nah, teman-teman, Miss mau tanya, apa yang harus kita lakukan saat kita bingung? Ya, tentunya kita harus bertanya, karena bertanya dalam belajar akan menjadikan kita memahami ilmu. Oke, baik, solih-solihahnya Miss. Jadi, bagaimana sih kita harus bersikap, atau bagaimana sikapku? Oke. Aku harus senang menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajibanku. Aku selalu bertanya ketika belajar. Aku selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sampai di sini paham ya? Solih-solihah. Seperti biasa, kalau ada yang belum paham, boleh langsung hubungi Miss melalui WhatsApp. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.